Kita lanjut bahas part 2 ya. Pada part sebelumnya kakek kepala desa membawa anak-anak untuk dites martial soul-nya. Su Yunto pun kini melakukan tes pada anak-anak itu. Dan kebanyakan anak memiliki martial soul alat pertanian. Di sisi lain martial soul dari Tang San adalah rumput biru perak dan palu Huotian. Tapi dia menyembunyikan palu itu. Su Yunto pun terkejut dengan soul spirit milik Tang San yang berada di level tertinggi setelah kebangkitannya. Tapi sayang sekali, martial soul dari Tang San ini hanyalah rumput biru perak yang dianggap tidak berguna. Gak usah caci-caci banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ayah Tang San pun bertanya pada Tang San apa tipe martial soul miliknya, dan Tang San pun menjawab bahwa martial soul-nya adalah rumput biru perak. Ekspresi Tang Hao pun diam sejenak dan dia seperti mulai menyadari sesuatu. Kakek Jack pun meminta izin pada Tang Hao untuk memasukkan Tang San ke akademi khusus. Biarpun martial soul-nya hanyalah rumput biru perak, tapi soul spirit milik Tang San berada di level maksimal dan dia bisa menjadi spirit master yang hebat di masa depan. Meski rumput biru perak adalah martial soul tingkat rendah, setidaknya lewat akademi, Tang San bisa mendapatkan cincin spirit untuk meningkatkan level martial soul yang dia miliki. Tang Hao pun mengatakan bahwa itu hanya ambisi ayahnya saja. Di sisi lain, Tang Hao tidak mengizinkan Tang San pergi ke akademi untuk alasan apapun, karena rumput biru perak itu benar-benar martial soul yang tidak berguna. Tang Hao pun kini mengusir ayahnya dan tetap dengan pendiriannya. Tang San tidak boleh pergi ke akademi. Hal ini membuat kakek marah, tapi diredam oleh Tang San. Sebelum pergi, kakek Jack berkata pada Tang Hao bahwa masa depan Tang San masih panjang. Jika kamu berubah pikiran, silakan datang mencariku. Karena 3 bulan lagi, akademi kota Nuading akan dibuka. Tang Hao pun kini bertanya pada Tang San apakah dia kecewa dengan keputusan sang ayah ini. Tang San pun menjawabnya tidak, dan dia meminta pada ayahnya untuk mengajari dirinya menjadi seorang pandai besi, karena itu tidak buruk juga. Tang Hao mengatakan, menjadi spirit master, memiliki martial soul terkuat, semua itu tidak berharga, karena Tang Hao memendam rasa kecewa yang tinggi di dalam hatinya. Tang San pun berkata pada ayahnya bahwa dia tidak akan menjadi spirit master dan akan tetap di sini bersama dengan sang ayah. Tang Hao meminta Tang San menunjukkan martial soul miliknya. Dan itu sama persis dengan milik seseorang yang membuat Tang Hao menjadi bersedih. Tang San lalu berkata pada ayahnya bahwa dia memiliki martial soul yang lain. Tang San pun menunjukkan palu Huotian itu yang membuat sang ayah teringat dengan masa lalunya. Yang pada saat itu segerombolan orang jahat sedang menyerang desa dan ibu Tang San mengorbankan dirinya. Dia pun menyuruh Tang Hao untuk merawat Tang San dengan baik. Tatapan Tang Hao ini berubah drastis setelah Tang San menunjukkan palu Huotian itu. Dia pun kemudian memeluk Tang San yang memiliki martial soul ganda, dan itu dianggap sebagai orang yang spesial. Ayah Tang San lalu berpesan di masa depan nanti, gunakan palu Huotian di tangan kirimu untuk melindungi rumput biru perak di tangan kananmu. Tang San pun kini mencoba belajar menjadi pandai besi, dan sang ayah menyuruhnya untuk berhenti, karena dengan cara memukul yang seperti itu tidak akan bisa mendapatkan bentuk yang diinginkan. Tang Hao pun kemudian menunjukkan cara memukul yang benar pada Tang San. Aura ganas pun keluar dari tubuh Tang Hao saat dia memukulkan palu di tangannya pada besi di depannya. Tang San pun mulai belajar, dan dia kali ini berhasil membuat senjata rahasia sekte Tangmen
setelah belajar teknik menggunakan palu yang benar selama 3 bulan. 唐门的暗器，不然给剑尖带上倒钩就更晚。爸爸教的锤法已经能连续挥法，也都有了长足进步。 Sarapan pun sudah siap. Tangsan memanggil ayahnya tapi sang ayah tidak keluar dari kamarnya. Tiba-tiba sang ayah datang dari luar dan menyuruh Tangsan untuk mengemasi barang-barangnya. Karena besok dia akan masuk ke Akademi Kota Nuoding dan belajar agar bisa menjadi Spirit Master. 是东西，明天老杰克会带你去诺丁城。诺丁城，去干什么？想学习魂师的能力吗？那里你会学到自己想学。您怎么改变主意了？去还是不去，自己选的路。哦，用我教给你的铸造方法，让你去诺丁城是有条件的。 我答应。 Sebelum keberangkatannya besok, Tang Hao menyuruh Tangsan berjanji untuk tidak menambahkan cincin spirit pada palu Hodian miliknya dan harus merahasiakan keberadaan palu Hodian itu pada siapapun agar tak ada orang yang tahu bahwa Tangsan adalah pemilik martial soul ganda. Cincin spirit harus ditambahkan ke rumput biru perak, tapi itu juga bisa meningkatkan palu Hodian. Mesti dalam palu itu tidak diberikan cincin spirit apapun dan gunakan palumu hanya pada saat nyawamu terancam saja. 今后我只能使用蓝银草。遇到生命危险，否则不要使用那柄锤子。吃饭吧。 Pagi harinya, Tangsan pun dijemput oleh kakek Jack dan dia pun meninggalkan pesan pada ayahnya kalau dia telah pergi ke kota Nuoding. Saat perjalanan, Tangsan berkata pada kakeknya bahwa sang ayah menyuruhnya untuk bekerja paruh waktu sebagai pandai besi saat sudah menetap di akademi. Hal ini membuat kakek Jack merasa kesal dengan Tang Hao kenapa meminta seperti itu pada Tangsan. Yang kakek mau adalah Tangsan fokus dalam akademi saja. 只要在学院里好好学习就够了。爸爸给你攒点钱，终极魂师学院可是要花不少钱。还有终极魂师学院吗？ Tangsan pun akhirnya sampai di kota Nuoding. Kakek Jack berpesan agar Tangsan belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa menjadi Spirit Master jika dia kembali ke desa nanti. Mereka akhirnya sampai di depan gerbang besar Akademi Nuoding yang sangat megah. Saat Tangsan akan masuk, penjaga gerbang pun menahannya karena dia melihat penampilan Tangsan dan kakek Jack yang terlihat seperti orang yang miskin dan tidak layak masuk ke Akademi Nuoding. Kakek pun menunjukkan surat undangan belajar di akademi, tapi penjaga itu tetap tidak percaya dan mengatakan bahwa surat itu adalah palsu. Keributan pun kini terjadi di depan gerbang akademi antara kakek dan juga penjaga gerbang. Tangsan yang marah memukul penjaga itu sampai terlempar. 你说什么？ 要乞讨，滚这可不是善堂！滚滚滚！ Tangsan pun berniat membunuh penjaga gerbang itu dengan senjata rahasia dari sekte Tang. Untung saja salah satu guru akademi datang dan menghentikan keributan. Guru agung itu pun kemudian mengecek surat yang dibawa oleh kakek Jack dan itu adalah surat yang asli. Kakek pun kemudian menitipkan Tangsan pada guru itu dan berpamitan untuk kembali pulang ke desa. 大师进去了，学期结束了。再见，杰克爷爷，我会努力学习的。如有再犯，你就不用留下来了。 Tangsan kali ini dibawa masuk oleh guru agung itu. Dalam perjalanan, dia berkata pada Tangsan bahwa dia bukan guru di akademi, tapi dia hanyalah orang yang bebas berkeliaran di tempat ini. Semua orang memanggilnya dengan nama guru agung, dan dia tidak pernah mengajar, kecuali ada seseorang yang mau untuk menjadi muridnya. 我甚至已经忘了自己的名字。唐三是吧？唐三，大师和老师的意思天差地远，除非你真的愿意让我当你。 Tangsan pun kemudian mengajukan diri untuk menjadi murid dari sang guru. Guru agung ini lalu berkata bahwa Tangsan adalah orang yang cerdas dan berbakat serta langka. Karena dia adalah orang ketiga dalam 100 tahun terakhir yang memiliki martial soul ganda. Tangsan pun kali ini terkejut kenapa guru ini bisa tahu rahasianya. 双生武魂，玄天宝录总纲第一条是。不是很奇怪？我为什么会知道你是双生武魂？ Sang guru kemudian mengatakan bahwa dia tahu hal itu dari surat yang dibawa oleh kakek Jack. Di sana tertulis martial soul Tangsan adalah rumput biru perak, tapi soul spiritnya penuh. Sesuai penelitian guru agung, selama ini rumput biru perak tidak memiliki soul spirit. Bahkan jika ada, pasti itu hanya level 1 dan tak mungkin berada di level 10. Maka dia bisa menyimpulkan bahwa martial soul Tangsan adalah martial soul ganda.
研究的武魂10大核心竞争力与武魂素质成正无法满足，所以我可以肯定还有另一个武魂，而且是一。都有例外，为什么？ Guru Agung pun mulai menjelaskan tentang berbagai macam varian martial soul. Setelah mendengar penjelasan dari sang Guru Agung ini, Tang San pun berlutut dan meminta untuk diangkat menjadi muridnya. 他们就是变异武魂。多年对变异武魂的研究，没有，我完全可以肯定，自己的武魂，那是什么？常情况下，人是传承父的强大，甚至出现先天变异武魂，就像是近亲结婚，也有可能出现远超。你这是干什么？ 收我为徒吧！傻小子，拜师为什么要磕头啊？这是只拜君王和父母，终身为父。 Guru Agung lalu membawa Tang San masuk untuk menyelesaikan pendaftaran. Di depan para guru yang lain, Tang San memanggil Guru Agung dengan sebutan guru. Hal ini membuat guru yang lain terkejut karena Guru Agung telah mengangkat seorang murid baru. Para guru itu pun kemudian menjelaskan pada Tang San bahwa setiap murid hanya boleh memiliki satu orang guru dan tidak boleh lebih. Karena itu adalah aturan yang ada di tempat ini. Tang San pun kemudian diberi baju dan seragam dan ditempatkan di hostel 7. Setelah Tang San keluar, para guru itu pun kemudian mengejek Guru Agung bahwa dia hanyalah guru yang pandai dalam teori 10 martial soul yang hebat, tapi itu belum pernah terbukti sama sekali. Menurut para guru itu, Guru Agung ini adalah seperti badut yang lucu. Tang San yang tak sengaja mendengar pembicaraan mereka, dia tetap percaya bahwa gurunya adalah orang yang hebat. 仅从一份证明就看出谁才是笑话。 Saat Tang San akan masuk ke hostel 7, dia pun diserang oleh salah satu orang murid. Tapi dengan santai Tang San mengalahkan murid itu dan bertanya, "Kenapa tiba-tiba kamu menyerangku?" 你是谁？为什么袭击我？ Murid yang menyerang Tang San bernama Wang Sheng. Dia pun menjawab bahwa ini adalah tradisi. Siapa yang bisa menghindari serangan dan mengalahkan penyerang, maka dia akan menjadi bos di hostel 7 ini. Semua orang termasuk Wang Sheng kini menghormati Tang San sebagai bos baru. Tiba-tiba saja, seorang gadis berbaju pink masuk ke hostel 7. Lalu sebenarnya siapa gadis itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.